14 Februari kita akan dirayakan dengan pesta demokrasi, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Jadi jangan lupa pemirsa, jumpa kembali bersama saya Haris. Kali ini saya berada di posko atau rumah tim koordinasi relawan pemenangan presiden atau TKRPP ya, Kabupaten Pangandaran yang saat ini sudah mulai bergerak. Nah pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan Sekretaris TKRPP, yaitu Bung Samsul Ma'arif. Apa kabar Bung Samsul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bung Samsul. Kita sebelum kita melangkah jauh berbincang ke inti daripada tim relawan, kita ingin tahu terbentuknya TKRPP ini atas dasar apa dan bagaimana, Kang Samsul? Terima kasih Kang Haris. Saya paparkan bahwa TKRPP ini adalah sebuah wadah tim koordinasi relawan pemenangan Presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo ya. Nah, strukturnya ada di DPP di pusat secara nasional, ada juga tingkat provinsi hingga kabupaten kota. TKRPP ini merupakan suatu wadah di mana wadah ini merupakan wadah koordinasi dan konsolidasi para relawan yang memenangkan Ganjar Pranowo. Nah, untuk Kabupaten Pangandaran sampai per hari ini 5 November 2023 tercatat 39 organisasi relawan untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hari ini kan diusung dari Partai PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura. Langkah dan gerak kita tentunya memiliki ciri khas tersendiri di luar kepartaian. Ada dari unsur masyarakat, tokoh pemuda, agamawan, dan penggiat pelaku juga profesional lainnya. Nah, tupoksi kita sebetulnya hanya mendorong 8% dari DPT setiap kabupaten kota. Bahwa Kabupaten Pangandaran hari ini DPT-nya 333.681. Kita kondisi relawan memiliki target 8% itu untuk menyumbang suara pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebesar 26.881. Makanya kita setiap hari melakukan pemetaan, baik itu sekupnya kecamatan, desa, dusun, bahkan hingga TPS. Itu Bung Haris. Ya, jadi untuk setiap program atau kerja tim relawan Ganjar ini apa aja? Kita menurunkan relawan-relawan ke setiap rumah secara door to door, mensosialisasikan sosok figur Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi relawan yang hari ini tercatat ada 294 relawan yang sudah melakukan canvassing atau door to door dari 39 organ yang sudah terverifikasi oleh TKRPP. Nah,
Di Kecamatan Parigi contohnya, kita memiliki DPT 37.163. Maka kita menargetkan dari tim relawan bisa menyumbang 2.972 suara untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di Kecamatan Cijulang ada 22.678. Maka kita menargetkan 1.761 suara yang kita sumbangkan. Cimerak ada 38.297 dan kita menargetkan 1.428. Langkap Lancar tercatat 40.053 dan kita menargetkan 3.204. Mangunjaya ada 25.615, kita menargetkan 2.049 suara. Padaherang ada 398 dan kita menargetkan 4.351. Kalipucang 30.400, kita menargetkan 2.432. Pangandaran ada 46.366 DPT, kita menargetkan 3.700 suara. Sidamuli ada 23.861 DPT, kita menargetkan menyumbangkan 1.908 suara. Dan Kecamatan Cigugur ada 17.851, kita menargetkan bisa menyumbang 1.428. Jadi total keseluruhan beban yang harus relawan sumbangkan suara untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebesar 26.881 suara. Dan itu target tersebut itu akan bisa tercapai atau bahkan lebih. Saya optimis akan tercapai dan bahkan lebih, karena kita memiliki parameter tersendiri untuk mencapai tujuan akhir dari sebuah targetan suara. Kita ini kan memiliki 1.346 TPS. Dari 1.346 TPS itu DPT laki-laki itu ada 166.095, perempuan 167.366. Nah, kita bagaimana caranya mempola ini agar menjadi suara? Minimal para relawan ini dengan melakukan canvassing dan door to door dari rumah ke rumah itu bisa menghasilkan suara yang maksimal untuk pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kita berkaca dari pemilihan presiden sebelumnya, bahwa pada pemilihan presiden sebelumnya salah satunya PDI Perjuangan bisa menyumbangkan suara untuk Joko Widodo waktu itu mencapai angka 96%, 96.943 suara. Nah, maka kita hari ini juga optimis bahwa target dan capaian-capaian tersebut bisa kita kelola, bisa kita lakukan atas kerjasama yang baik dan benar, dan konsolidasi juga koordinasi yang tepat untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, untuk koordinasinya sendiri, koordinasi dari tim relawan ini koordinasinya dengan pusat itu dengan siapa ya? Jadi kita ini terstruktur ya. Ya. Kita di provinsi ada struktur TKRPP. Kita di DPP juga ada struktur TKRPP. Kita satu komando, kita satu instruksi berdasarkan arahan dan tidak melakukan improvisasi. Jadi tim ini TKRPP ini di bawah partai atau memang relawan murni ya? Relawan murni ya. Relawan murni. Nah itu tadi targetan untuk pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu pasti punya ada trik-trik tertentu. Mungkin bisa dibocorkan trik-trik yang bagaimana yang dilakukan oleh tim. Selama ini saya menghimbau kepada seluruh relawan yang tergabung, jangan mau berdebat dengan kondisi keadaan situasi politis. Jadi kalau berdasarkan
hasil evaluasi dan lain sebagainya bahwa Ganjar Pranowo Mahfud MD ini memiliki kans yang tinggi karena dia tidak memiliki latar belakang yang buruk. Dia bukan pejabat yang korup, dia pun pejabat yang anti korupsi dan tidak pernah tersanksi selama menjadi pejabat. Berbeda lagi dengan calon-calon yang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda, dan tentunya masyarakat pun bisa menilai dengan kondisi latar belakang yang berbeda tersebut. Nah, kalau kita melihat gambaran dan gambaran baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat, ini otomatis kita melihat nih kira-kira untuk perolehan suara Ganjar Mahfud MD itu dalam Pilpres nanti kemenangannya mencapai berapa persen kira-kira nih? Kalau secara nasional saya tidak berani berspekulasi karena bukan ranah saya hanya berbicara secara lokal. Kira-kira aja. Tidak bisa berkira-kira, ya. Oke. Tapi yang penting saya optimis bahwa Kabupaten Pangandaran ini jadi salah satu kabupaten kota di Jawa Barat penyumbang suara Ganjar Pranowo Mahfud MD. Karena berdasarkan data-data yang sebelumnya, Kabupaten Pangandaran ini menjadi pilot project untuk Jawa Barat di setiap perhelatan politik. Nah, untuk bagaimana kita bisa mendapatkan atau merangkul atau mengajak masyarakat Pangandaran untuk tetap dan pilihannya tidak berubah kepada Ganjar, mungkin punya ajakan atau himbauan atau mungkin pesan tersendiri ya. Jadi gini ya, dalam kehidupan ini kita harus optimis. Sosok Ganjar dan Mahfud MD ini di mata saya dan di mata publik itu sosok orang yang baik. Seseorang yang baik itu gak mungkin kalau tidak memiliki kawan atau teman. Karena apa? Penjahat aja memiliki kawan dan teman. Maka kita sebagai orang baik, kita harus optimis. Banyak dukungan, disukai rakyat, disegani, dan itu yang selalu kita rawat. Bahwa Ganjar dan Mahfud ini tidak memiliki latar belakang yang buruk. Kuncinya itu. Kalau memang rekam jejak kita dalam memilih sesuatu itu harus melihat latar belakang dan rekam jejak. Nah, ini satu hal lagi. Mari kita ajaklah masyarakat Pangandaran supaya tetap memilih Ganjar. Jadi gini, pesan saya kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran, kita menentukan sikap, kita menentukan pilihan untuk Indonesia ini. Jangan asal pilih. Lihat latar belakangnya dari mana, siapa, memiliki rekam jejaknya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan saya optimis bahwa dari sekian banyak bakal calon presiden dan wakil presiden, hanya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang memiliki latar belakang yang baik. Oke. Jadi memang kalau kita lihat sosok Ganjar Pranowo itu masih energik, ya boleh dibilang masih muda lah ya, tidak usianya belum lanjut, masih muda, masih energik, apalagi disandingkan dengan Mahfud MD yang sangat brilian sekali dalam hukum pun, dalam bidang apapun. Ya jadi mungkin kita nanti di 14 Februari kita akan dirayakan dengan
pesta demokrasi, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Jadi jangan lupa kita pilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terima kasih pemirsa. Sekian bincang-bincang saya Haris bersama Kang Samsul Ma'arif. Terima kasih. Merdeka!